Desa Petiin Tunggal menjadi salah satu bagian bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan dengan luas wilayah 237,8 hektar dan jumlah penduduk mencapai 1.532 jiwa. Desa Petiin Tunggal dapat dikategorikan sebagai salah satu desa yang berpotensi di bidang pertanian karena hampir 70% penduduknya bekerja sebagai petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang Desa Petiin Tunggal. Desa Petiin Tunggal terletak di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dengan luas wilayah 237,8 hektar. Dengan perbatasan Desa Petiin Tunggal sebelah timur Desa Tebung, sebelah barat Desa Lowayu, sebelah selatan Desa Tirmenggal, dan sebelah utara Desa Murbuel. Kebanyakan penduduk Desa Petiin Tunggal yaitu mayoritas petani, ada juga yang perkebunan, dan ada juga yang menjadi TKW di Malaysia. Jumlah penduduk Desa Petiin Tunggal sebanyak 1.462 jiwa dengan jumlah KK 420. Potensi Desa Petiin Tunggal mayoritas petani dan juga ada yang perkebunan, di mana Desa Petiin Tunggal lumayan subur lahannya, sehingga untuk petani padi bisa panen satu tahun 3 kali. Desa Petiin Tunggal juga mempunyai adat istiadat yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu acara sedekah bumi. Biasanya kita laksanakan di bulan Agustus ataupun September. Dengan antusias masyarakat untuk kompak atau guyup masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Harapan kami Desa Petiin Tunggal, karena memang mayoritas petani dan juga perkebunan, dan juga ada yang tanam palawija, maka Desa Petiin Tunggal mempunyai keinginan, karena di Desa Petiin Tunggal belum ada ADES yang memumpuni. Maka dari itu saya mempunyai program yang ini kita canangkan mulai di tahun 2021, yaitu kita membuat program pariwisata. Kita mulai di tahun 2021, sedikit cerita, yaitu kita menanam duren dengan luas kurang lebih setengah hektar dengan jumlah pohon 99 pohon. Maka dari itu harapan kami sebagai pemerintahan desa ingin sekali membuat wisata perkebunan yang ada di Desa Petiin Tunggal, karena potensi di desa kita ini memang mayoritas petani, maka ini mau kita angkat untuk menjadi ikon Desa Petiin Tunggal. Maka kemarin kita mencoba untuk membuat konsep pariwisata dengan nama Agro Wisata Lemak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruddin, jabatan di pemerintahan desa selaku Kasih Kesra, dan di kampung
sebagai Ketua Pengurus Takmir Masjid Hadiatul Ummah sekaligus Mudin. Sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman KKN dari Unisda Lamongan yang berkenan untuk mengabdikan diri di Desa Petitunggal. Semoga yang pertama diberikan ilmu yang manfaat dan barokah sehingga bisa mengaplikasikan di masyarakat. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan tentang keagamaan di Desa Petitunggal. Di Desa Petitunggal ini mayoritas ya hampir 100% semuanya beragama Islam. Dan dalam pengaplikasian keagamaan, alhamdulillah masyarakat Desa Petitunggal ini sadar betul tentang ajaran agama Islam. Alhamdulillah masyarakat Desa Petitunggal ini rasa solidaritas atau keguyuban sangat tinggi. Di sini Desa Petitunggal ada 3 masjid. Yang pertama Masjid Hadiatul Ummah yang dari bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang didirikan pada tahun 1994, itu diresmikan. Awalnya ada masjid tua yaitu Masjid Jamiul Mutakin yang di depan balai desa itu. Jika ada masjid bantuan ingin mendirikan masjid yang lebih besar, akhirnya sesepuh Desa Petitunggal berinisiatif berusaha untuk mencari tempat yang lebih luas dengan membeli sawah yang ada di lokasi itu punya Bapak Haji Madrun. Itu hasil perjuangan pada zaman periode Kepala Desa Bapak Masudi. Dan juga ada Masjid At-Taqwa di Dusun Petiin. Jadi ada 3 masjid. Dalam segi keagamaan, alhamdulillah sadar di sini masyarakat Desa Petitunggal yang mendirikan jamaah sholat 5 waktu di masjid, walaupun jamaahnya khususnya untuk waktu duhur dan asar itu sedikit karena mayoritas di sini petani. Harapan walaupun kegiatan aktivitas di sawah tetap menjalankan ibadahnya, tidak lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling banyak ya biasanya sholat maghrib itu paling banyak ke anak-anak kecil, dan sama isya sama subuh. Alhamdulillah tetap menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Kemudian dalam segi ormas keagamaan di sini ada pimpinan ranting NU, Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfidiyah Ustadz Abdul Khalik SAG, dan Raisudanya Bapak Haji Muhammad Toha dengan Bapak saya sendiri. Dan sebentar lagi akan ada musran atau musyawarah ranting untuk pemilihan pengurus yang baru di tingkat ranting. Dan juga ada Gerakan Pemuda Ansor, ini ketuanya Pak Solihul Misbah. Kemudian di tingkat muslimat aktif kegiatan tertib dan kegiatan tahlilan di Masjid Hadiatul Ummah. Di masjid yang ini itu rutin tiap hari Senin pada duhur kita mulai jam 1-an. Kemudian untuk yang batayat, itu juga aktif rutinan setiap hari Jumat pada Jumatan di Masjid Jamiul Mutakin yang bertepatan di depan balai desa itu. Dan ada Ibnu dan IPPNU. Nah ini
kurang aktif karena kebetulan pengurusnya itu dari anak-anak yang tingkat level SMP atau sanawiyah, SMA. Nah sekarang penerusnya itu sekarang kuliah, jadi kurang aktif kegiatannya. Ini sebenarnya yang sangat kami harapkan untuk meneruskan perjuangan atau dalam segi agamanya untuk pengkaderan ini yang saya harapkan di para pemuda-pemuda kader-kader khususnya di bidang keagamaan ini sangat perlu untuk digalakkan agar agama Islam khususnya di Desa Petin Tunggal ini tetap terlaksana dengan baik, karena harapan kita semuanya di dunia ini ingin mencari kebahagiaan dan kesuksesan tidak hanya di dunia, tapi juga harapan kita juga kita bawa di akhirat yang mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang lengkap dari semua pihak, baik itu masyarakat, tokoh agama, semuanya di Desa Tunggal. Maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim wa qul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaswadi, petani dari Desa Petin Tunggal. Pertama-tama saya akan mengatakan di Desa Petin Tunggal ini sebelumnya petaninya petani padi sama jagung. Sebelum ada transplanter tanam padi itu tidak bisa serempak. Alhamdulillah sejak ada transplanter itu sekarang hasilnya sudah maksimal. Jadi dulunya tanam manual itu sekitar 1 bulan baru selesai tanam, itu sekarang alhamdulillah 1 minggu sampai 2 minggu itu sudah selesai semua. Jadi hasilnya juga baik karena apa, penyakitnya juga gampang tanggulangannya, masalahnya kan bisa serempak, jadi hasilnya juga maksimal. Awalnya juga itu di Desa Petin Tunggal ini tanamnya itu tidak beraturan, terus mengandalkan tak ada hujan. Tapi sekarang alhamdulillah di Desa Petin Tunggal ini rata-rata petaninya sudah punya sumur bor semua dan pakai pompa. Jadi alhamdulillah sekarang sudah maju lah dibanding dari zaman dulu itu. Awalnya itu ya ada yang jagung, jadi nggak serempak seperti sekarang ini. Ya, sekarang sudah serempak. Cuma itu yang saya jelaskan. Kulo kardi penggaweane lho. Nggih. Enggak ada ngarit. Tukang sapi, angon sapi, tani. Kendala panjenengan nek sapi ngono kan Pak. Kendala wingi ne PMK niku mari konter lato-lato. Ini pun waras tapi sakniki pun sehat. Mungkin kemauan sehat terus. Sing pun
kangge perawatane napa peternakane niki pripun, Pak? Terdapat makanan Nggih. manual biasa, alami, tanpa campuran konsentratis biasa dedet. Bahasa Indonesia ya opo katul tadi. Mboten enten Alami. jamu-jamu khusus kangge napa niki ne? Bangsa jamu tapi ya terkadang ya suntik sehat. Sing sapi alami arane sapi lokal ini. Sapi hutan ini sapi lokal. Sapi lapang penyakitnya terus biaya ini. Biaya itu katal gini ya. Lokal mawon. Sing rumputnya sampean ngarep Jerami jerami ya suket gajah. Bayang ini yo entekan ya. Paling badhe dhuwur kayak ngarep suket gajah. Jadi mangane ngombe parcek. Ngamuk ya. Mari lesu. Mari makan sik ketek. Damen-damen. Jadi mari damen terus pakane sekecing iki tak langsung awak ikut nggon dhewek mangan ngono mari lesu tak langsung ngerampet. Biasa ngono. berarti sapine nek kene ya ini, Pak. Kak betul. Ya biasa dipakut ini. Pakane mari beduk mangan. Ijuk dinjarong ini sik anyep boleh. Nek ngalas. Sampeyan ngerti Pak nek pinggir-pinggir sawah napa ana lahane ngono, Pak. Ya di lahan ngene saiki ngono terus nek pinggir-pinggir sawah gitu. Kalengane dhewe ngene kadang yo nang sawah sing rumput sing itu tanaman rumput gajah. Mari beduk lah mari asar ngono ki hari. Pakane gamen garing-garing ngene. Diwali yang tahun oke besar didol Oh. Ane bisa dul ngono, Pak. Berarti jangka waktune sak tahun gitu. setahun didol 9 10 11 belum di penggawean ngarit buru tani Kalau gak diternak mawon, Pak. Maksudnya ternak itu biasanya bibitan itu nah wedok kon sing gak ana sing ndampingi kon kayak sampean terus dikene terus ndampingi ngono yo seneng ae ana pendampingan seneng kae biyen arane ngono kait mancik ketua kubel kan ada ketua kubel kelompok sapi ya sapi mbok tak Gresik ini stres. arane sapi lanang itu tak gele dengan kocok-kocok nggon siji nggon loro sempat nekon kanggo masyarakat kepentingan umum Oh. kanggo pribadi iku mono amanat kok kanggo pribadi kayak dicatat be malaikat sebenarnya kanggo kepentingan umat ana kebutuhane nanggone pemuda ya nanggone penuh kali bahasane masyarakat ana kepentingan maulid nabi ta opo iku ini kepentingan kanggo masyarakat kanggo pribadi ya ngapun kan berarti Halo. kena latu-latu Iki lho ta, Pak. ya sisane latu-latu loro ya bener kene akeh sing mati kene papat gak salah mati ku sing digorok kuwat gede sampean regane iku 23 barang sapi abang ku mati Man. terus putih-putih ngono iku terus di telone sing 1.500.000 ono sing 3 juta 5 juta ini habis kode iku wis tahun punjul bibitan cilik ngono kuwi sampai tahun luwe digorok
Suruh ngombe. Yang isuk nih. Enggak kita solaran. Pukul tekan. Kita solar. Kita cilik-cilik kelompok. Kambing juga. Hiburan. Pakai hiburan manusia urip nek dunya. Bukan hiburan. Iku dikit piro mek 8.000-an. Iki sholat. Di 10 sama telu. Hiburan. Anak-anak tak kemana nggone sapi-sapi lewat di sini kita gak jenuh. Ya jadi kayak sapi. Dolan-dolan. Aku dek sekolahan pada biasanya jenuh. Mikir si tok-tok ae nang entah hiburan. Anu hiburan iki. Aku takut diundang ngene. Eh? Mungkin. Itu itu vaksin. Jadi kalau wes anak ini divaksin, divaksin. Nah, sing ngene wayahe korbanan yang kano vaksin ngono jare gak arep kan ngono iki Mas. Kita menawa benas tapi sing wong nggone kampung-kampung kene ya wis. Ya. Ke Jakarta itu ngomongin ngono. Begitu ke Jakarta perwakilan kene. Supaya bisa orang ngumpul. Ini tak wae PMK ngono iku mau. Makane kok kena apa ndak jetis kok gak ono PMK ngono jare. Tak kok nang panjene wong panjene alami panganane gitu. Masih juga mobil barang kok. Ngene sentra Iya, campuran gitu. campuran. Pakan kene kudu salami kok jetis iki. Adine penyakit gak sepiro. Terus iki kita solaran. Kemana kita kuku ini tak murah mari waras ngene mene lemu pasti ini harus terlunggup nang gue tuh kecil-kecil namanya suwe nah gawe kan buta batin nih 40-an sama nih, Pak. Hah? 40. Harganya. kok murah sing besar Nggih, sing sing ngene yo besar ngene iki yo sekitar selawe barang ini besar selawe situ bisa ditakon 11 tenang ini pada gede ini pada kecil sing pas besar kadang wis kenal makanya kaya awak dhewe ngene iki diparani isek ta sapi ini isek ta kalau di sekolah-sekolahan ngono sak meneh wis gede ngene iki sekitar 20-an. Iki meneh kisaran iki. Ini iki 20 munjuk. Jangan gede yang cilik. dipunuki. Iya, meneh iku pun-punukan karo watu. Iku saiki elek tapi meneh hasilnya apik. Hasilnya apik meneh. Dadi misape meneh yang di ayam goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya di sini mewakili pemerintah desa dalam hal ini selaku jabatan di perangkat desa. Saya adalah sekretaris desa pemerintah desa Tunggal, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Pertama, menyampaikan beberapa hal terkait kondisi profil desa Tunggal
Secara kewilayahan, wilayah Desa Petiin Tunggal terbagi menjadi 3 dusun. Yang pertama dusun Jajar, kemudian dusun Jetis, dan yang ketiga dusun Petiin. Masing-masing kewilayahan dusun dipimpin oleh kepala dusun. Untuk kepala dusun Jetis, Bapak Tri Saryadi, kemudian kepala dusun Petiin, Bapak Rusdi, dan kebetulan untuk kewilayahan dusun Jajar ini masih kosong, tidak ada kepala dusunnya, dikarenakan secara jumlah penduduk yang mungkin dan juga luas wilayah memang sangat kecil, tapi karena hak asal usul secara dari zaman dulu nenek moyang bahwa memang dusun Jajar itu adalah yang lebih awal jika lebakan. Ini memang perlu dikonsultasikan lagi ke pihak yang terkait, terutama mungkin di BMD Kabupaten Gresik. Selanjutnya di jajaran struktural pemerintahan, di atasnya yakni Bapak Kepala Desa, kemudian Sekretaris Desa, di situ membawahi 3 kaul, ada kaul keuangan, kemudian kaul umum tata usaha, dan kaul perencanaan. Kaul keuangan Bapak Jaswadi, kaul umum tata usaha Bapak Komandan, kemudian kaul perencanaan Bapak Suwibawa. Selanjutnya ada 3 kepala seksi yang dikasih pemerintahan, itu Tis'an Sobika, kemudian kasih Kesra Bapak Haji Badruddin, dan kasih pelayanan Bapak Musrofin. Dibantu ada 1 staf kota desa yakni Mbak Imro Abdul Taqiyah. Secara umum geografis wilayah desa pemerintah Desa Petiin Tunggal adalah pertanian, dan sebagian lebih sekitar sepertiga adalah tambak atau pertambakan. Selanjutnya secara letak kewilayahan dari kecamatan mungkin sekitar kurang lebih 15 kilo. Kemudian jarak tempuh dari desa ke pusat kabupaten atau Pemda ya sekitar kurang lebih sekitar 45 kilo. Kemudian secara jumlah penduduk untuk Desa Petiin Tunggal secara jumlah total laki-laki perempuan ya sekitar 1.500-an, 1.500. Insya Allah untuk jumlah secara detail laki-laki perempuan ya insya Allah laki-laki banyak selisihnya. Jumlah totalnya untuk kependudukan 1.500-an. Alhamdulillah dari tahun ke tahun pemerintah Desa Petiin Tunggal melaksanakan pembangunan, progres pembangunan fisik, infrastruktur, terutama alhamdulillah banyak sekali peningkatan, terutama di masa realisasinya Bapak Muhammad Saiful sejak 2019 kalau tidak salah 9 September 2019 sampai hari ini alhamdulillah banyak infrastruktur yang sudah terbangun, baik itu TPT, kemudian infrastruktur pertanian, jalan usaha tani, kemudian jalan lingkungan, jalan poros, terutama yang lebih signifikan lagi adalah di bangunan kantor desa. Alhamdulillah kantoran di Desa Petiin Tunggal sudah insya Allah tidak ketinggalan dengan desa-desa yang lain dari segi sarana prasarana kantorannya. Kemudian dari segi seni budaya, insya Allah kegiatan-kegiatan kesenian keislaman di Desa Petiin Tunggal, mulai dari majelis taklim, dasar wisma, ibu-ibu fatayat muslimah, insya Allah berjalan semua dengan baik. Dan di sektor atau bidang pendidikan di Desa Petiin Tunggal ada 2 lembaga di tingkatan SDMI, yakni Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Jajar dan SDN Petiin Tunggal. Untuk tingkatan jenjang di atasnya tidak ada, ya cuma ada sampai di SDMI saja. Itu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi mewakili
pemerintah desa. Dan kali ini saya selaku sekretaris desa menyampaikan terima kasih sedikit profil secara umum Desa Beting Tunggal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.